Sekarang kita masuk kepada untuk yang masih melaksanakan PJJ, kami telah mempersiapkan kurikulum darurat. Berikut. Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK, kami telah menyusun kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru. Ini adalah untuk semua jenjang, ya, terutama untuk SD, SMP, SMA, SMK. Dan untuk membantu bagi yang jenjang lebih muda, yang lebih potensi terdampak lebih negatif dengan adanya PJJ, yaitu yang lebih muda jenjangnya, SD dan PAUD, Kemdikbud menyediakan modul pembelajaran spesifik khusus untuk PAUD dan SD, dan berisi panduan untuk guru, pendamping, yaitu orang tua atau wali, dan siswa. Jadinya ada dua komponen daripada kurikulum darurat ini. Yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan standar pencapaian, dan yang kedua adalah modul belajar spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Berikut. Kurikulum darurat itu yang sebenarnya sudah lama ditunggu oleh guru-guru adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu kepada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi ini membiarkan para guru untuk benar-benar memfokus kepada apa yang esensial, jadinya bukan melebar tapi mendalam. Ya. Dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Nah, ingin saya tekankan bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Mereka boleh, kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silahkan. Tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, jangan khawatir, opsi untuk melakukan penyederhanaan secara mandiri itu masih diperbolehkan dan masih diperkenankan. Ya, jadi kita fokus kepada yang poin 2 ini sekarang. Bagaimana menggunakan kurikulum darurat ini sebenarnya apa? Jadi ini suatu opsi bagi sekolah. Opsi bagi kepala dinas masing-masing Pemda untuk menggunakan kurikulum darurat, tidak dipaksakan. Terima kasih. Berikut. Nah, ini sekedar ilustrasi beberapa contoh kompetensi-kompetensi dasar per mata pelajaran. Ini mohon diingat, ini bukan semua mata pelajaran, masih ada lagi mata pelajaran tapi tidak muat di dalam slide ini. Jadi ini sekedar ilustrasi bahwa besar sekali jumlah kompetensi dasar yang dikurangi untuk menyederhanakan fokus dan agar berfokus kepada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan di Kemdikbud? Kita melihat seluruh kompetensi dasar berdasar per mata pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi foundational atau esensial yang akan menjadi building block ya atau akan menjadi fondasi daripada pembelajaran berikutnya dan level kompetensi berikutnya. Dan ini adalah juga kompetensi-kompetensi yang sangat penting untuk memenuhi prasyarat untuk maju ke tahap berikutnya. Jadinya ini bukannya kurikulum itu dijadikan kurikulum yang lebih tidak baik atau yang tidak terstandar, bukan. Ini kita memilih kompetensi-kompetensi dasar yang terpenting dan memfokuskan dan memberikan hak untuk guru untuk fokus kepada kompetensi-kompetensi itu sehingga di masa yang sangat menantang ini mereka bisa berfokus untuk mendalami kompetensi terpenting dan bukan melebar tapi tidak ada yang menetas. Jadi lebih baik kita mendalami yang esensial daripada semuanya harus tuntas kompetensi dasar tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar. Berikut. Dampaknya apa kurikulum darurat ini? Yang kami harapkan adalah bagi guru tersedianya acuan kurikulum yang sederhana.
saya terus berbicara dengan berbagai macam guru di daerah dan kepala sekolah di daerah, dan mereka selalu menyebut bahwa mereka menginginkan penyederhanaan kurikulum sehingga mereka bisa diberikan kepercayaan diri untuk fokus kepada hal-hal yang esensial, hal-hal yang lebih menarik untuk siswa, dan juga yang benar-benar kontekstual. Ya, jadi ini memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk tidak fokus kemana-mana. Kalau semuanya harus jadi fokus, artinya tidak ada fokus. Jadi kita harus memilih. Dan kesejahteraan psikososial guru bisa meningkat. Siswa pun, harapan kami adalah siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan semua capaian kurikulum. Yang sampai ini komplain yang saya terima dari begitu banyak orang tua, bahwa dikirimin PR anaknya selalu, apalagi kalau orang tua itu punya 3 anak di 3 jenjang yang berbeda, semuanya harus menyelesaikan tugas yang tidak ada selesai-selesainya, gitu, dengan bimbingan yang minim. Tapi juga ini adalah disebabkan dengan harus menuntaskan seluruh kurikulum dan guru-guru tidak diberikan kepercayaan diri untuk memilih kompetensi pencapaian yang lebih esensial. Dan tentunya psikososial siswa, harapan kami akan meningkat, dan ini akan menyederhanakan kehidupan mereka. Dan bagi orang tua pun sama, untuk mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, dan juga menenteramkan situasi atau kondisi yang sangat sulit ini di rumah tangganya. Ya, berikut. Nah, poin kedua adalah untuk PAUD dan SD, kami di Kemdikbud mempersiapkan modul-modul spesifik yang bisa dijalankan oleh guru dan orang tua secara independen di rumah dalam masa kondisi PJJ ini. Modul belajar itu untuk PAUD fokus kepada bermain adalah belajar, itu adalah tema kuncinya. Agar ini lebih meningkatkan psikososial, meningkatkan kesenangan berbelajar di rumah, dan menurunkan kebosanan yang sering terjadi sekarang bagi anak-anak PAUD kita. Dan proses pembelajaran ini dia dalam kegiatan sehari-hari yang kontekstual, sehingga dia bisa berpartisipasi dengan kegiatan orang tuanya, ibunya, dan lain-lain. Dan untuk SD, modul ini berorientasi kepada kompetensi esensial, yaitu literasi dan numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Ya, ini menjadi area fokusnya yang dilakukan. Dan kompetensi dasar mencakup berbagai macam mata pelajaran. Berikut, apa yang beda mengenai modul-modul ini dari modul yang sebelumnya? Yang beda adalah modul ini secara jelas memberikan pendampingan sangat spesifik untuk guru yang menjadi pembimbing aktivitas di rumah ini. Dan lebih penting lagi adalah modul pendamping orang tua. Ini memberikan instruksi jelas bagaimana orang tua bisa melakukan berbagai macam aktivitas ini secara detail dengan anaknya, dan bagaimana caranya berinteraksi dengan guru dan lain-lain. Dan untuk siswa diberikan penjelasan dengan cara yang sangat mudah, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan siswa di dalam konteks rumahnya. Jadinya yang beda adalah ini konteksnya aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, dengan yang kedua adalah pendampingan orang tua, jelas dan spesifik apa perannya orang tua dan apa yang harus dilakukan orang tua, dan juga interaksi bagi guru menjadi sangat mudah. Jadi untuk berbagai macam guru SD yang telah memilih untuk melakukan kurikulum darurat, jika mereka mengikuti modul-modul yang sudah disiapkan ini, itu mereka bisa dengan percaya diri bisa membilang bahwa mereka telah memenuhi semua kebutuhan regulasi di masa kurikulum kita. Jadinya mereka diberikan kepastian kalau mengikuti dengan modul-modul ini, guru-guru itu melakukan hal yang benar dan legal dari sisi compliance, dari sisi regulasi dan administrasi. Berikut. Inilah satu contoh jadwal pembelajaran untuk siswa kelas 5, di mana kita secara spesifik kalau mengikuti kurikulum darurat ini bisa melakukan berbagai macam aktivitas dari Senin sampai dengan Jumat, cerita-cerita membaca, mengikuti alur cerita, melakukan berbagai macam materi yang dilakukan dengan ibunya, dengan ayahnya, dan maupun juga dengan kakak adiknya.
Dan semua ini berfokus kepada berbagai macam literasi, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, tematik. Dan tema-temanya setiap minggu dilakukan dengan satu tema yang unified atau tema yang bersatu, sehingga topik bacaannya dan topik aktivitasnya menyambung. Tentunya numerasi juga kita kembali kepada konsep-konsep numerasi yang fundamental, konsep yang esensial yang menjadi fondasi untuk pembelajaran jenjang berikutnya. Berikut. Tentunya kami juga menyiapkan paket asesmen bagi para guru-guru yang menjalankan kurikulum darurat tersebut. Kenapa penting asesmen? Karena guru-guru harus mengetahui di mana level anak-anak mereka pada saat ini, seberapa jauh ketertinggalan mereka di dalam standar pencapaian. Dan dari situlah guru-guru bisa melakukan segmentasi dan bisa memberikan bantuan khusus, bantuan dan waktu yang khusus untuk para orang tua dan murid yang lebih membutuhkan. Jadinya ini paketnya beserta dengan asesmen literasi dan numerasi untuk menjadikan bimbingan bagi guru untuk mulai di level mana modulnya dan juga siapa siswa yang paling membutuhkan bantuan dia.